belum tahu pohonnya. Tuh. Itu buahnya di Tuh, depan. buahnya di depan. Dapat guys, mantap guys. Lumayan lah. Sambelnya. Assalamualaikum sadayana. Waduh, emak sama Adani berasa jadi Harry Potter ini teh. Berada di tengah tanaman monster gede-gede banget. Adani sampai bawa alit segala untuk menyibak tanamannya biar kita bisa melewati dengan mudah. Kalau jalannya aja seperti ini, petualangannya juga pasti seru atuh. Makanya tonton terus ya petualangan Maena dan Adani pastinya. Hal itu kita mau mencari buah-buahan liar yang ada di sekitaran kebun dahon ini, kebun nipah. Nah, Belah mana? kebetulan buah ini tuh agak spesial karena tumbuhnya itu di dekat pantai, di kebun nipah kayak gini nih. Pokoknya di rawa-rawa deh. Di muara. Pokoknya di muara. Dan buah itu tuh sama sekali belum pernah kita makan ya Ayah. Di video-video yang sebelumnya ya. Saya belum tahu. Iya, karena sekarang kita mau cari. Nah, katanya tuh buahnya enak banget. Apalagi kalau dibuat minuman dingin, teh seger. Tahu nggak nipah itu apa? Nipah sebenarnya adalah tanaman palma. Tumbuhnya memang di daerah rawa atau muara air Sungai Payau. Jadi ini serunya nambah karena emak sambil becek-becekan juga. Tapi jangan salah ya. Walaupun berada di kebun nipah, tapi tujuan kita bukan berburu nipah. Kira-kira apa ya yang akan kita cari? Kasih tahu nggak ya? Dan itu di depan Dan. Pasti kamu belum tahu pohonnya ya? Tuh, Itu buahnya di tuh, depan. pohonnya di depan. Ini mah waru, Bu. Bukan yang itu, ini mah iya waru. Dan ini dia pohonnya Dan. Ini yang gede, Bu. Iya yang tinggi banget, yang tinggi. Susah tuh cuma, Bu. Biasanya Dan, kalau buahnya udah pada mateng, itu pada jatuh. Kita cari aja Dan. Kayak gini bukan buahnya, Bu. Mana? Nah, Iya, ini dia yang kita cari Dan. Ini dia yang emak cari. Di kampung emak disebutnya buah bogem. Nama aslinya sih buah pedada. Kalau nama latinnya Soneritia cassularis. Waduh, susah sekali ya. Emak sampai belibet ngomongnya. Bentuknya unik ya. Bulat tapi ada tangkainya. Diameter buahnya sekitar 6-8 cm. Dilihat-lihat mirip apel ya. Makanya ada yang menyebutnya apel mangrove. Buah bogem ini memang salah satu hasil alam yang bisa ditemui dalam ekosistem hutan mangrove. Oh, ini nih. Ada lagi. Sama lagi. Tuh, belakang kamu Dan. Oh iya. Nih guys, buahnya guys. Ini mah kena air basah. Wangi. Wangi ya? Wangi. Wangi banget. Kayak wangi apa ya? Buah apa? Ini mah kayak wangi buah madu. Apa ya nih? Heeh. Wangi banget ya. Kandungan vitamin C dalam buah bogem tinggi banget, setara dengan jambu biji. Begitu pula dengan kandungan antioksidannya. Gak hanya itu, ternyata buah ini merupakan satu-satunya buah di dunia yang mengandung iodium. Iodium dibutuhkan tubuh dalam pembentukan hormon tiroid, hormon yang berperan dalam metabolisme dan kesehatan jantung. Wow, kayak manfaat banget ya. Setelah berkali-kali emak minta Adani memanjat. Akhirnya ia mau juga. Katanya sih penasaran gimana memanjat pohon yang tinggi dan melihat buah yang masih di pohon dengan jarak dekat.
Udah nih. Matang tapi. Tahu. Ah. Nih. Pak. Ini mentah, mentah. Karena Adani tidak juga menemukan buah yang matang, akhirnya ia berinisiatif untuk menggoyang-goyang pohonnya supaya buahnya berguguran. Ada-ada aja idenya Adani mah. Setelah setengah jam, Adani turun juga. Tuh, Mana dapatnya? lumayan lah. Berusutkan bola. Oh, Mana lagi? udah. Cuma segini dapatnya. Kan pada mantap semua. Sudah susah payah naik ke atas, ternyata hasilnya sedikit. Ya sudah, nggak apa-apa ya. Dapat berapapun, yang penting kita syukuri. Nah, ini kalau ini yang udah matang, kalau ini yang masih mentah. Nah, kalau yang wangi itu, kalau yang matang itu wangi banget. Tapi wanginya tuh agak sebel ya, Ayah. Iya, agak sebel. Kayak buah apa sih? Buah Kayak buah pace ya. Buah pace ya. Sebenarnya tuh bikin Iya. enak ya, Ayah. Dia apa diciumnya wangi tapi Agak enggak. bau enak apa? Habis itu agak enak ya. tapi dimakannya enak. Iya, makannya enak. Mau coba lihat bagian dalamnya? Coba kita belah ya. Kok biji semua ya? Kecut tak? Asam banget. Ya, kecut tak? Kecut ya? Kecut banget. Rasanya asam sekali loh. Pantas saja banyak vitamin C-nya ya. Buah bogem ternyata mirip buah tin. Terdapat banyak biji di dalamnya. Katanya sih satu buah terdiri dari 800 sampai 1200 biji. Wah, banyak banget itu mah. Tapi kalau dimakan langsung kayak gini tuh nggak enak. Harus diolah dulu ya. Serahkan semua pada emak. Dijamin bikin enak. Pertama, kita kupas dulu kulitnya. Buah yang mulai matang agak sedikit lembek seperti ini. Kalau sudah terkupas semua, masukkan buah ke dalam rebusan air mendidih sampai buahnya melebur seperti ini. Mirip bubur ya. Lakukan proses ini cukup 10 menit saja. Setelah itu, diangkat untuk kita saring ya. Pastikan tidak ada yang tersisa, supaya banyak manfaat kandungan yang bisa kita dapatkan. Setelah selesai disaring, masukkan gula pasir secukupnya supaya terasa manis. Lalu rebus lagi cukup 5 menit agar gulanya larut. Biar lebih cantik, emak tambahkan pewarna makanan seperti ini. Aduk-aduk, lama-lama akan mengental. Tunggu lagi hingga mendidih. Setelah matang, tinggal emak pindahkan ke botol. Ini dia hasilnya udah jadi. Biar makin nikmat, emak kasih es. Warna merahnya bener-bener menggoda kan? Ayo ngaku aja yang di rumah. Pasti jadi pengen minum ini kan? Seger banget. Aduh kecut. Asam ya. Seger, Tapi wangi dari ciri khas buah itu tetap ada ya, nggak hilang ya. kayak pisang. Gimana emak nggak cinta sama alam? Gimana emak nggak ketagihan untuk terus mengeksplor alam Indonesia yang indah ini? Kalau setiap kali menjelajah, pasti nemu aja sesuatu yang baru, yang belum banyak orang tahu, dan jadi bisa sama-sama belajar. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan, supaya bisa terus berpetualang. Hutan, gunung, sawah, dan lautan, keindahan alam Indonesia yang begitu berharga. Dan emak sangat beruntung bisa menikmatinya langsung. Hamparan sawah yang membentang luas, berdampingan dengan langit yang cerah, membuat hati terasa tentram. Keindahan alam yang Tuhan ciptakan ini
ditambah suara burung berkicau, sungguh menyempurnakan hari ini. Musim belut telah tiba. Akan selalu ada hasil alam yang bisa kita manfaatkan dimanapun itu, termasuk di sawah. Yuk ikuti emak cari belut sawah untuk makan siang. Nih, emak udah siapin umpannya. Itu menggunakan pancing. Tadi pasang umpan sama Adani tadi. Apa itu bancet? Bancet adalah anak kodok alias kecebong. Kalau di kampung emak disebutnya bancet. Wah, ini harus hati-hati nih. Karena galangannya belum lama, masih basah. Masih baru dibuat sama petani. Memang, biasanya memancing belut memakai umpan berupa cacing. Tapi karena di sini lagi banyak bancet, makanya kita manfaatkan saja. Tuh, lihat, sudah ada pergerakan di lubang. Umpannya dimakan. Hanya udah guys. Dapat guys, mantap guys. Lumayan lah, walau nggak terlalu gede, tapi dapat. Wah, alhamdulillah. Dapat satu. Akhirnya dapat juga. Adani sudah berhasil. Sekarang giliran emak dong. Kalau Adani biasa, emak juga yakin pasti bisa. Mudah-mudahan nanti dapat banyak ya, tapi harus dengan kesabaran yang betul-betul sabar. Kayaknya udah kenyang nih belutnya, nggak mau makan, mau nyorang. Nggak ada. Lanjut lagi, semangat, ayo. Tahu nggak Sadayana, gimana bisa terbentuk lubang-lubang ini? Sebenarnya lubang-lubang ini justru sengaja dibuat oleh belut sebagai perangkap untuk mangsanya. Sama manusia malah dipakai untuk memudahkan menangkap belut itu sendiri. Ini yang namanya senjata makan tuan. Mereka biasa menggali lubang di tepi perairan atau sawah sekitar 15 cm dalamnya. Selain sebagai perangkap untuk musuhnya, juga untuk tempat bersembunyi si belut dari paparan sinar matahari. Meski di persawahan yang kering, belut bisa kok bernafas karena memiliki kemampuan hidup di dua kondisi yang berbeda. Cara mereka bertahan hidup saat sawah kering adalah dengan alat pernapasan tambahan berupa kulit tipis yang bisa mengambil oksigen langsung dari udara. Umpannya dimakan lagi sama belut. Mudah-mudahan gak lepas lagi ya. Waduh, emak teh gagal terus. Sementara Adani dan bapak emak di sana udah berhasil nangkap belut. Gak apa-apa deh, hasil tangkapan mereka kan nanti emak juga yang masak. Belut-belutnya sudah emak cuci bersih dan dibelah. Belut bakar jadi pilihan emak hari ini. Resep emak ini dijamin bikin semua bahagia. Karena belutnya nggak perlu digoreng, jadi nggak perlu mikirin harga minyak. Hahaha, udah gitu sehat pula. Sambil menunggu belutnya matang dibakar, emak akan bikin bumbunya. Ada garam, cabai rawit, jahe, kencur, terasi yang udah dibakar, gula merah sama bawang merah. Cabainya banyak. Soalnya emak suka makanan pedas. Kalau nggak pedas kurang nikmat. Setelah belutnya matang, emak akan suwir-suwir seperti ini dan memisahkan tulangnya supaya nggak susah makannya. Belut ini bahkan makanan bergizi tinggi. Kandungan protein lebih tinggi daripada telur dan hampir setara dengan daging sapi loh. Makanya cocok dimakan untuk segala usia.
apalagi bayi, karena gampang diserap juga proteinnya. Akhirnya selesai juga nih. Nah, setelah belutnya sama bumbunya selesai, sekarang satuin sama bumbu. Lalu penyet seperti ini, biar sambal cobeknya meresap. Tapi jangan terlalu halus ya, supaya tetap ada tekstur saat dinikmati. Nih, udah mateng belutnya, ayo makan. Ini pedas nih, Bu. Iyalah, tapi seger Wah. banget nih. Udah panas-panasan seharian, mancing belut, tapi hasilnya memuaskan. Emak, Adani dan Bapak Dudung, bapaknya emak, udah gak sabar banget nih untuk menyantap belut bakar sambal cobek. Apalagi nikmatnya di tengah sawah begini. Waduh, nikmatnya bertambah berkali-kali lipat. Melihat Adani dan Bapak makan dengan lahap, rasanya senang sekali. Memang ya, berburu hasil alam selalu memberi kebahagiaan tersendiri, terutama ketika menikmatinya di tengah sawah. Benar-benar mantap surantap. Emak bukan lagi di Ubud Bali. Ya, meski pemandangannya 11-12 alias mirip. Ini tepatnya di Desa Sukamulya, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran. Sawahnya terbentang luas, asri dan hijau sepanjang mata memandang. Sawah terasering begini emang bikin kita bahagia banget ya memandangnya. Lumayan kan, bisa healing sejenak dari ruwetnya kehidupan sehari-hari. Setelah melewati sawah, emak dan Adani sampai juga di bibir hutan. Jalannya juga hijau, indah dan bebas sampah. Paru-paru emak pasti tersenyum ya, merasakan udara sekitar. Jamur. Jamur enak Apa? bukan ini? Jamur? Ini jamur kayu dan Apa enak? Tanyain nanti lah cok bawa tuh sama kayunya. sama kayunya ini, nggak ada petil. Enggak ah. Takut Betot. takut enggak enak. Ayo, bawa ah. Jamurnya tuh Boleh. masih bersih. Belum jauh menuju hutan, emak sudah menemukan jamur yang cukup unik, jamur kayu. Hutan memang punya segudang kejutan buat kita yang mau menjelajahinya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dapat apa? Dapat jamur di hutan. Ini enak gak, Pak? Apinya besar banget. Ini enak. Ini enak. Kanyal-kanyal itu rasanya. Jamur kayu ya namanya ya? Ternyata benar, namanya jamur kayu. Yang kita temukan ini salah satu jenis jamur kayu yang bisa dimakan. Tapi sayangnya dapatnya cuma dikit banget. Oh iya, hari ini emak ditemani Lukas Yulistio, orang asli Pangandaran yang juga paham betul tentang hasil hutan. Cocok banget kan kalau emak ajak menelusuri hutan. Kali ini mau berburu jamur, mudah-mudahan ada dan dapat banyak kita. Dengan beruntung kali ini. Tuh, suasana hutan ini masih terasa asli ya. Bahkan belum ada jalan setapak yang terbentuk, menunjukkan keasliannya yang masih alami. Ini jamur enak bukan? Kami kembali menemukan jamur, tapi kata Alukas bukan seperti ini yang kita inginkan. Jadi kita lanjut lagi berburu. Ya udah, lanjut yuk lagi. Aduh, seperti biasa perjalanan kali ini tuh lumayan ekstrim, lumayan tebing, pokoknya serba lumayan. Berjalan lama hingga ke dalam hutan, ternyata jamurnya tak kunjung muncul. Susah. Coba ibu ke sana. Bentar ya.
Ngomongin tentang jamur kayu, peran jamur kayu itu sangat penting sebagai pengurai organisme mati seperti batang kayu. Jamur kuping ini salah satu jenis kayu. Teksturnya kenyal dengan warna hitam keunguan. Batang kayu mati merupakan media tempat tumbuh jamur kuping. Semakin lembab udara di sekitarnya, maka bentuknya akan semakin lebar. Jamur kuping ini punya banyak khasiat. Salah satunya melancarkan peredaran darah. Ini ada nih. Ini jamur supasuung. Ini masih kecil. Satu. Tapi enak itu, Bu. Suungnya. Anak? Enggak apa-apa lah. Dikit-dikit dikumpulin menjadi bukit katanya. Ayo, biasanya suka banyak tuh di kayu-kayu yang udah robohnya, yang udah mati. Udah lama. Udah busuk ya. Nih lihat jamur. Tapi nggak enak. Nyari jamur itu susah gampang. Kalau nggak dicari kadang nemu. Kalau cari Susah. Ternyata main di hutan itu selain melatih ketangguhan juga melatih kesabaran. Cari jamur nggak ketemu, ya sudah sabar. Nemu jamur nih. Jamur Gede-gede lagi. mana? Mantap ini mah. Nih lihat Wow, nih. wow, wow. Besar-besar banget. Ini dia yang kita cari. Ini namanya supasuung ya? Iya, namanya masuk. Supasuung. Udah megar. Kita agak sedikit megar. Heeh. Enak ini. Tapi enak Nah kan akhirnya kita nemu satu lagi jenis jamur liar, termasuk jenis jamur tanah, namanya jamur bulan, atau kalau di sini disebutnya supasuung. Jamur bulan adalah jenis jamur yang tumbuh saat curah hujan tinggi disertai angin. Biasa ditemukan di hutan, perkebunan, hutan tepi pantai yang lembab. Ciri khasnya mempunyai tudung yang besar tapi tumbuh dalam kolonil kecil. Jenis jamur ini bisa dikonsumsi manusia karena tidak mengandung racun. Protein tinggi dari daging ayam dan tempe, bahkan ada yang bilang rasanya lebih enak daripada daging cenah. Hahaha, nanti kita buktikan ya. Karena dapatnya belum banyak, artinya perjalanan masih harus dilanjutkan. Berburu jamur di hutan juga harus paham bahwa nggak semua jamur bisa dikonsumsi. Jamur yang beracun biasanya ditandai dengan warnanya yang mencolok, bau yang kuat, dan jumlah spora yang banyak. Ingat, yang seperti ini nggak boleh dimakan. Wah, kalau ini jamur kesukaan emak. Ya bener, jamur tiram. Jamur tiram aslinya adalah jamur hutan yang hanya ditemukan di kayu lunak seperti kayu pohon karet, kayu pohon kapuk, dan kayu pohon kidamar. Jamur ini akan tumbuh dengan baik di ketinggian 600 sampai 1200 meter di atas permukaan laut dengan suhu antara 15 sampai 30 derajat Celcius. Karena banyak yang menggemari jamur ini, akhirnya jamur tiram sekarang sudah banyak dibudidayakan. Bahkan sudah bisa ditemukan dimanapun, dari tukang sayur sampai restoran. Rasanya yang enak memang bikin orang ketagihan. Ditambah lagi bisa diolah menjadi jenis masakan, bisa digoreng, tumis sampai bikin pepes. Tahu nggak kenapa namanya jamur tiram? Karena bentuknya yang menyerupai cangkang tiram, sejenis kerang. Kita memutuskan istirahat dulu sambil berpikir hasil hutan apa lagi yang bisa kita panen untuk makan siang kali ini. Tentunya sebagai lauk pendamping jamur, karena kalau jamur saja untuk kita bertiga rasanya kurang ya. Sekarang mau lihat Alukas lagi panen petei. Nih,
pete gas. Maaf, bukannya saya nggak bisa manjat ke atas, tapi saya belum kawin lagi. Akhirnya kita menemukan temennya Jamur, yaitu pete. Mau saya umpetin ya 3 buat di rumah. Wah, siapa coba yang nggak suka pete? Aromanya itu loh, bikin keinget terus. Pete. Dimakan. Nih Bu, petenya dapat banyak tuh. Iya, Saya pilihin yang agak tua soalnya mau dibakar tadi. alhamdulillah. Pete sudah di tangan, tinggal emak sekarang cari cara untuk mengolahnya. Tapi sepertinya dibakar aja ya, karena praktis. Tidak perlu kupas mengupas, bakar saja di atas api bersama dengan kulitnya. Petenya mau bakar sebagian. Apa mau dihabisin, ah? Enggak, sebelum mengolah masakan hari ini, jangan lupa dicuci bersih dulu ya, supaya makanannya tidak was-was, karena dijamin bersih, bebas dari kuman. Masak. Panas. Awas. Untuk jamurnya, emak bungkus daun dulu seperti ini, baru deh dibakar. Ini nih serunya masak di hutan. Cukup bikin api di atas batu dan bakar semua bahan masakan yang kita inginkan. Akhirnya sudah matang semua. Seperti biasa, nasinya kita susun di atas daun seperti ini. Kita ngaliwet supaya makannya lebih resep. Sambalnya. Petualangan hari ini tentu diakhiri dengan makan enak dari hasil hutan. Nikmatnya nggak ada tandingannya, karena ini dicari dengan perjuangan. Emak, Adani, A Lukas mau terusin makan dulu ya. Jangan lupa terus saksikan ya petualangan emak mencari hasil alam. Dijamin makin hari makin seru. Sampai jumpa semuanya.